Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak ibu semua. Pada hari ini, walaupun pertemuan kita hanya melalui daring, ibu harap tidak mengurangi keakraban di antara kita. Kenalkan, nama ibu Asmawati. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, dan pada MPLS kali ini, Ibu akan membawakan materi kurikulum SMP Budi Dharma Dumai. Anak-anak Ibu sekalian, sebelum Ibu menjelaskan mengenai kurikulum SMP Budi Dharma Dumai, sebelum itu ada baiknya kita akan melihat terlebih dahulu profil dari SMP Budi Dharma. Nama sekolah yaitu SMP Budi Dharma Dumai. Kemudian NPSN-nya 10404292. Jenjang SMP. Kemudian alamatnya adalah Jalan Bintan nomor 63B Dumai. Kurikulum yaitu kurikulum 2013 atau bisa juga disingkat dengan K13. Kemudian waktu belajar kita adalah sore. Dan akreditasi ini perlu kamu perhatikan semua, bahwa walaupun SMP Budi Dharma ini adalah swasta, namun akreditasinya itu tidak kalah dengan SMP negeri, yaitu akreditasinya adalah A dengan nilai 95. Kemudian SMP kita ini berdiri yaitu pada tahun 1988. Nah, sekarang kita masuk kepada kurikulum yang akan kita pakai di SMP kita ini, yaitu kurikulum 2013. Kita akan lihat bagaimana struktur kurikulumnya. Adapun pembagian dari struktur kurikulum tersebut, yang pertama yaitu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini terdiri dari yang pertama adalah kompetensi inti 1 atau istilahnya adalah KI1, di mana ini memuat nilai mengenai sikap spiritual. Kemudian yang kedua yaitu KI2, ini memuat mengenai sikap sosial. Sedangkan KI3 memuat mengenai penilaian pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang disebut dengan KI4 memuat mengenai penilaian keterampilan. Anak-anak ibu sekalian, selanjutnya struktur kurikulum kita bagian yang kedua adalah mengenai mata pelajaran. Di sini ada pembagian kelompok A yang bisa kamu lihat dan kamu baca sendiri, kemudian juga kelompok B-nya dan muatan lokal. Muatan lokalnya di sini budaya Melayu Riau untuk kelas 7 dan kelas 8 dan TIK untuk kelas 9. Selanjutnya kita akan masuk ke ketuntasan belajar. Adalah tingkat ketercapaian kompetensi setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran yang diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal. Anak-anak ibu sekalian, selanjutnya kita masuk kepada kriteria ketuntasan minimal tadi. Di sini ada kelompok mata pelajaran A dan kelompok mata pelajaran B. Nah, untuk KKM tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini adalah 70 ya dengan nilai C, sementara sikapnya harus B. Nah, ini adalah syarat untuk
kenaikan kelas. Apabila Ananda sekalian tidak bisa mencapai sikap B, maka diistilahkan di sini anak-anak sekalian berarti tidak tuntas atau disebut juga dengan tidak naik kelas. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian hasil belajar, kenaikan kelas, dan kelulusan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini ada beberapa penilaian, di antaranya 1 penilaian harian atau disingkat juga dengan PH. Selanjutnya adalah penilaian tengah semester atau disebut juga dengan PTS. Kemudian penilaian akhir semester atau PAS. Dan selanjutnya ujian satuan pendidikan atau USP. Dan ujian kenaikan kelas atau UKK. Dan yang terakhir adalah asesmen kompetensi minimal atau AKM. Selanjutnya, kenaikan kelas. Peserta didik SMP Budi Dharma dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. Yang pertama, dapat menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Dan yang kelima, melanggar tata tertib sekolah kategori berat. Jadi apabila salah satu syarat dari yang kelima ini tidak bisa anak ibu semua penuhi, berarti anak ibu belum bisa naik kelas. Selanjutnya kelulusan. Nah, walaupun kelulusan ini bukan untuk kelas 7, tetapi ada baiknya kamu ketahui juga apa kira-kira syarat dari kelulusan di SMP Budi Dharma kita ini. Yang pertama, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Dan yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan kegiatan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Adapun pembagiannya yang pertama yaitu pengembangan diri akademik. Umpamanya bimbingan Olimpiade OSN yang meliputi yaitu matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan diri non-akademik yang terdiri dari pramuka wajib, tahfiz, futsal, poli. Anak-anak ibu sekalian, ibu harapkan kalian bisa memahami tentang apa yang telah ibu paparkan tadi mengenai kurikulum yang dipakai di SMP Budi Dharma Dumai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.